Baik teman-teman, kita lanjut dengan video kita. Ya, teman-teman bisa lihat ini kita punya tanaman. Ya, di atas ini romen, ini sudah berumur pas 3 minggu. Teman-teman bisa lihat bagian depan ya, besarnya cukup baik ya. Dan teman-teman bisa lihat ini jarak tanam seperti yang kemarin masih di 10 cm antar netpot. Ini memang sangat kerapatan sebetulnya. Nah, bagian belakang kita tidak jarakkan, dia tinggi, lebih tinggi. Oke, nanti kita akan lihat sisi belakang. Kita turun bagian selada kita. Ini pas 25 hari sejak pindah tanam. Teman-teman bisa lihat tetap masih jarak tanam sekitar 10 cm. Pertumbuhannya semua sangat baik, dan hampir rata-rata yang ada di rak 2 ini dengan pencahayaan 10 jam 30 ini tidak ada gejala kelainan ya. Tumbuh dengan sangat baik, semua daun sangat baik, ini semua tumbuhnya sempurna. Kalau bicara padat ya sangat padat. Ini namanya kita sedikit memaksakan rak kita dengan tanam yang sangat padat ini. Oke, kita lanjut dengan bagaimana yang 24 jam. Banyak ya kelihatan gagal. Teman-teman bisa lihat dari satu rak ini, kalau kita pilih-pilih, ini hanya kelihatan ada 4 pohon saja yang kelihatan tumbuhnya tidak bermasalah ya. Ini yang sebelah kiri kanan ya, sebelah ini ya. Kalau mau bicara besar ya nanti kita bandingkan ya, berapa besar pertumbuhan untuk 24 jam ini. Seperti video kemarin kita sudah sampaikan bahwa ini pencahayaannya wormnya lebih banyak. Nah, teman-teman bisa lihat ini warna merahnya ada sedikit tapi tidak banyak ya. Mungkin kalau ini penggunaan cahaya matahari ini pasti warnanya akan keluar. Kita bandingkan ini rak 2, ini nyaris warnanya tidak ada sebab penggunaan lampu putih lebih banyak. Oke, kita lanjut dengan soal nutrisi. Nah, dipotong 300-an air baku jadi sekitar 700. Untuk nutrisi saya kurangi karena kita melihat proses pertumbuhan dari awal sedikit terbakar seperti ini, kita menduga bahwa nutrisi kita terlalu pekat. Jadi saya turunkan menjadi sekitar 700 ppm. Nah, ternyata rak kedua ini tidak bermasalah. Jadi memang masalah kepekatan nutrisi itu bukan satu masalah untuk tanaman kita, karena masih sesuai dengan anjuran. Dan anehnya sebelah sini oke, tumbuh dengan baik ya. Jadi boleh kita simpulkan atau ini menjadi asumsi kita bahwa dengan lampu 24 jam ini artinya kan ini tanaman kita paksa untuk bekerja terus. Tingkat stresnya pasti tinggi. Mungkin di antara sekian puluh tanaman kita ini ada yang tidak bisa adaptasi. Ini hanya asumsi kita ya, karena saya selalu katakan bahwa kita bukan peneliti, saya hanya memperagakan dalam praktek ini hasilnya. Yang bagus ya bagus, yang kurang baik, kurang tumbuh dengan benar ya ini kita sampaikan apa adanya. Oke, saya akan putar ke bagian belakang sana. Kita bisa lihat ini kita
Kedua, ini juga jarak tanamnya sangat pendek. Ini semua seperti kita dari awal bahwa saya tidak jarakan. Ini pertumbuhannya padat sekali. Jadi kita tidak bisa mendapatkan tanaman dalam volume yang besar. Hanya paling jumlah lebih banyak, tapi tanaman kita tidak bisa lebih besar. Oke. Untuk kerak yang paling bawah sini, nah, ada satu kelihatan bagus, ini tidak ada masalah. Selebihnya di tengah-tengah ini semua tidak tumbuh dengan baik. Jarak tanamnya saya tidak geser. Hanya di bagian sebelah sini juga kurang bagus ini. Oke, saya sudah balik ke depan sini. Kita akan ambil 1-2 tanaman untuk membandingkan, dan juga kita akan coba timbang berapa berat gramasi yang bisa kita dapatkan. Apa dengan terbakar kelihatan kering seperti ini? Apa pengaruh dari panas lampu? Nah, teman-teman bisa lihat, ini lampu kalau saya sentuh pakai tangan, ya, ini lampu yang bekerja 24 jam. Ini tidak menimbulkan panas yang sangat panas. Ini mungkin suhunya sekitar 50-an. Jadi untuk membuat tanaman kita terbakar sepertinya tidak kena, ya. Apalagi menggunakan plat aluminium ini, jadi memang lampu kita jauh lebih dingin, ya. Ini masih bisa disentuh, ya. masih nggak ada, ya, bisa disentuh. Oke, kecuali daun kita ini kesentuh di sini dengan jangka waktu yang lama, ini baru bisa terbakar hangus. Oke, mungkin kita akan ambil aja yang sebelah sini. Ini kita dapat satu pohon. Oke teman-teman, ini kira-kira perbandingan ya, lampu 24 jam nyala ini, ya, teman-teman bisa tarik kesimpulan sendiri, ya. Baik teman-teman, kita lihat sedikit ini yang ada proses pertumbuhan yang kurang baik ini yang dalamnya yang kelihatan hangus. Kalau melihat, oh ya, ini yang 24 jam ya, ini lampu pencahayaan 24 jam. Kalau kita melihat kondisi tumbuh yang tidak baik ini, pasti kita akan juga menduga bahwa perakarannya rusak atau tidak benar. Tapi buktinya ini perakarannya tidak ada masalah, tumbuh dengan perakaran yang sangat banyak juga ya, subur ini perakaran. Ini sama, ini saya sudah keluar dari netpot. Kita coba ya, sebetulnya di dalam proses ini memang kelihatan agak sedikit aneh juga ya. Kalau teorinya kan harusnya pertumbuhan yang sangat tidak berkembang ini kan perakaran akan rusak dan busuk. Teman-teman bisa lihat, ini justru keluar dari pertumbuhannya seperti ini. Di dalam perakaran itu keluar cabang. Ini sebetulnya mungkin ini anak-anak tanaman ini kelihatannya. Ini memang jarang banget terjadi hal-hal seperti ini. Jadi kita menduga pertumbuhan yang nggak bagus itu ternyata malah di dalamnya seperti ini. Seperti ada tunas-tunas baru gitu. Ini
tunas keluar dari pohon bawah. Ini di dalam netpot ya, ini ada di dalam netpot. Ini sesuatu hal yang menurut saya ya memang perlu kita pelajari sampai keluar. Ini malah ada 2 batang ini kelihatan. Ya, saya ambil nih. Ini kelihatan yang berhasil. Tuh. Jadi satu netpot ini pada aslinya ini satu pohon, karena dia ambil keluar cabang dari sini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini masih ada tunas baru lagi nih. Jadi menurut saya memang ini satu hal yang baru yang memang perlu kita pelajari juga. Jadi ini kita memaksa tanaman kita sampai 24 jam, malah ini akan kelihatan tumbuh seperti ini. Ini bagian perakaran, bagian batang pohonnya. Oke teman-teman, sekarang kita coba rasanya dulu ya. Rasa ini sudah saya cuci tadi. Nah, ini saya petik dari pohon di rak 2, ini yang 10 jam 30. Kalau ini 24 jam. Ini juga saya petik dari pohon, saya tidak ambil dari sini. Kenapa? Karena ini 2 pohon kita ini mau kita timbang. Untuk rasa yang 24 jam ini lebih pahit sedikit, ada pahitnya. Nah, untuk yang 10 jam 30 ini nyaris tidak ada. Jadi sangat bisa dipahami bahwa tanaman yang 24 jam ini kita paksa untuk tumbuh, pasti tingkat stresnya lebih tinggi. Jadi ada sedikit pahit. Jadi beda dengan video kemarin di mana yang baru berjalan 1 atau 2 minggu. Oke, kita lanjut dengan kita timbang 2 tanaman kita. Kita timbang selada yang 24 jam ini teman-teman bisa lihat bisa dapat 177 gram. Kalau dilihat fisik dari jauh teman-teman bisa lihat. Nah, ini ya 10 jam 30. Untuk selada yang 10 jam 30 pencahayaan bisa kita dapatkan 65,7 gram. Jadi memang beda ya, besarnya, pertumbuhannya sangat beda. Cuma memang untuk 24 jam ini banyak kerusakan. Mungkin di video-video selanjutnya kita akan eksperimen lagi dengan tanaman jenis lain, atau kalau perlu dari benih atau dari bibit. Kita sudah membuat pencahayaan 24 jam sehingga dia bisa adaptasi dari awal. Jadi teman-teman, kalau kita sudah panen dan simpan di kulkas 2-3 hari untuk rasa, ini yang tanam yang pencahayaan 24 jam ini rasanya pahitnya sudah hilang. Ini memang pada umumnya seperti itu.